Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya di channel Padang Tekno. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi login, autentifikasi, dan logoutnya. Di yang ini part kedua ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi setiap kami update video terbaru selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin support channel ini, boleh lakukan donasi di sini. Nah, donasinya dengan cara klik tombol traktir dan masukkan jumlah traktirnya, kemudian isi namanya, kemudian pembayarannya, ada banyak pilihan di sini. Kemudian lanjutkan. Nah, berapapun donasi yang teman-teman berikan akan sangat membantu kami dalam mengembangkan channel ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini kita akan buat ini login ya. Kemarin kan pada video sebelumnya kita udah buat desainnya. Sekarang kita buat hak aksesnya untuk loginnya ya. Nah, jadi kita udah berhubungan dengan database. Nah, sebelum itu jadi gini, kita buat dulu ya database baru. Kita buat database baru, localhost php myadmin. Nah, kita buat database dengan nama yaitu db bstrip siakat ya, siakat. Saya buat aja db siakat kampus. Oke, itu aja. Oke, kalau udah, nah ini nama tabelnya tbl user aja, ini user ya. Oke, kita buat dulu. Nah, ini ID user, ini untuk admin ya, untuk admin nanti. User, nama user. Kemudian kita isi username, kemudian password ya, password. Kemudian password ya, ID username, nama user, username, password. ID user, nama user, username, password ya, jadi 4. Ini integer 11 aja. Varchar, ini varchar, ini juga varchar. Ini namanya 25 aja. Ini juga 25, ini juga 25 aja. Oke, tak ternilai. Oke, index primary ya, kita isi primary. Kemudian auto increment, simpan. Oke. Oh ya, mungkin teman-teman butuh fotonya ya. Oke, kita tambah satu buah kolom lagi, foto ya, foto primary, foto varchar. Oke, panjangnya 255. Nah, ini tak ternilai, simpan. Oke, ada foto ya, kita tambahkan foto, kemudian kita isi aja dulu. Tambahkan ID user, ini nama user, misalnya nama saya, kemudian username-nya ini, kemudian admin ya, username-nya admin aja, passwordnya admin, kemudian fotonya saya kasih aja foto ya, JPG. Oke, itu aja dulu sebagai tanda dia bisa login ya. Oke, sekarang oh ya, ada satu lagi levelnya ya. Kita perlu level. Oh, oke. Oke. Foto, kemudian levelnya itu ada admin sama admin, kemudian sama user ya levelnya. Tapi level di kita kan udah ada di sini ya, aksesnya di sini saya buat 3 aja ya. Nanti teman-teman bagi yang ingin buat lebih itu disesuaikan aja. Nah, oke. Ini udah. Oke, ini fotonya. Oke, ini udah foto ya. Nah, kemudian di bagian ini
siakat. Nah ini gambar ya. Nah ini saya buat foto ya, foto ya, foto. Kita masukkan dalam folder ini. Kemudian saya gunakan fotonya, mungkin ini aja. Fotonya nanti ya. Kita cari foto yang avatar aja. Avatar ya. Oke, Pak Jarwo. Oke, saya ambil fotonya ini aja lah. Oke, ini saya ambil ini sebagai foto ya. Oke, saya ambil aja ini sebagai foto. Oke, mungkin ini ya fotonya. Oke, save. Oke, mana tadi? Ini saya pindahkan ke sini. Itu namanya foto ya, foto. Oke, itu aja. Nah, sekarang di bagian ini ini ya. Oke, ini kita buat di bagian view, login. Nah, ini kan ada ref. Ini bisa diklik. Nah, ini kita perbaiki dulu. Ini login siakat. Ini base URL. Oke. Ini kita kopas juga, paste di sini. Ini bukan, ini bukan. Nah, ini kita atur ya teman-teman. Nah, di sini tambahkan php echo from open ya, open. Nah, kemudian kita tutup, penutupnya di sini php echo from close. Nah, oke, nah ini pasti error ya. Nah, kenapa error? Karena form open ini tidak terdefinisi ya, tidak terdefinisi. Nah, di sini kita tambahkan di bagian autentifikasi di sini ya. Kita luat construct. Nah, ini kita kasih helper ini form ya, form. Oke, nah maka ya udah nggak error lagi. Nah, kemudian pada bagian login sini udah ya. Nah, ini pastikan teman-teman username. Oke, ini password ya, password. Oke, ini submitnya. Ini kita arahkan ke autentifikasi ya teman-teman. Kita arahkan ke cek login. Cek login di sini bagian autentifikasi. Cek login ya di sini. Public function cek login. Oke. Nah, cek login. Nah, di sini kita kondisikan ya. Kita kasih variabel dollar status. Ini apa tadi? Levelnya ya, hak akses ya, hak akses. Nah, jika if hak akses sama kita deklarasikan dulu hak aksesnya this request ya, request, kemudian get post sama dengan hak akses hak akses login ini level ya, hak aksesnya atau level aja kita buat ya, level aja, level. Nah, level atau hak akses. Jika levelnya adalah di sini, jika level ini level, nah itu ya level. Nah, jadi kita sesuaikan di sini
if level sama dengan 1. Ini saya kasih dulu echo-nya admin ya, min, kemudian else if ya, if. Nah, levelnya itu 2 ya, maka echo-nya mahasiswa ya, else if. Nah, jika 3 maka dosen ya, di sini dosen ke dosen. Kita kasih dulu di sini, kita cek dulu ya. Ini belum bisa apa-apa. Nah, nanti kita tambahkan di bagian login ini. Nah, kita arahkan ya ke sini ya, out, kemudian cek login. Kok ini sih, bukan ini. Bukan ini teman-teman, di sini di form open. Ini saya enter bawah, koma, pisahkan aja. Nah, ini out, kemudian cek login ya, login. Oke, kita refresh dulu. Nah, sini kita cek levelnya. Nah, ini kosong ya. Oke, kosong. Nah, kalau ini admin, nah, maka nanti akan muncul admin ya, dia akan login ke admin. Kalau dosen, oke, dia akan login ke dosen. Oke, itu aja. Nah, sekarang kita butuh buat dulu untuk model di sini. New file, model apa bagusnya? Model out ya, model out. Tik PHP. Jadi untuk model out ya. Nah, di sini teman-teman buat polanya dulu, PHP, kemudian namespace, kita pakai namespace add, kemudian slash model. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita use coordinator, kemudian slash model. Oke. Nah, di sini di bawahnya kita buat kelas. Nama kelasnya itu model out. Kemudian extend model. Oke, itu aja. Buka kurung, untuk kurung. Nah, udah. Nah, kita buat sebuah function di sini. Kita buat function ya, public function login user ya, login user ini sebagai login admin atau login user ya, login user, buka kurung, tutup kurung. Nah, ini. Nah, login usernya yaitu kita return, kemudian this db table. Nah, tbl user ya, kita cek table user, kemudian kita kasih di sini where-nya jangan lupa ya teman-teman, where. Nah, di dalamnya ada array. Nah, kita enter aja ke bawah. Nah, array-nya itu yang kita perlukan itu di sini, yaitu parameternya username, $, password ya, password.
kita butuh itu. Kemudian di sini tambahkan username ya, tanda panah, username, koma, kemudian password. Kemudian di ini diisi $password. Oke. Itu aja. Nah, kemudian kita get ya. Di sini get aja. Get, kemudian get row. Get row array. Get rows array ya teman-teman. Itu aja. Nah, setelah ini ya, udah ya. Kita fokus login khusus untuk ini aja dulu. Untuk admin ya, untuk admin ini levelnya 1. Nah, di bagian ini, di bagian ini nanti di bagian ini ya. Nah, ini udah. Nah, jadi kita perlu apa itu namanya? Validasi ya, sebuah validasi. Jadi nanti nggak bisa langsung seandainya ini kosong aja ya kita buat. Saya nggak ada pilihannya ya gitu ya, nggak ada pilihannya. Nah, jadi ini nggak boleh kosong ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Vlogin di sini udah ya. Oke. Nah, pertama di vlogin ya. Di vlogin teman-teman perlu tambahkan beberapa di atas ini bagusnya di mana ya? Mungkin di atas ini aja lah. Saya tambahkan di atas ini. Silahkan login. Oke, nanti dia akan muncul pesannya di sini ya. Jika ini kosong ya, nggak diisi. Oke, kita tambahkan aja di sini PHP. Oke, nih. Oke, nah di sini teman-teman bisa isi $error. Oke, nah ini session. Isi sessionnya get flash data. Jika error ya, error. Nah, kemudian if nah ini kasih apa ya, tidak kosong, empty. Oke, $error. Oke, nah seperti ini. Nah, ini kita kasih penutup. Nah, ini juga kasih pembuka ya, pembuka PHP. Nah, karena penutupnya ini. Oke, nah ini kita isi dengan, nah ini teman-teman ketik aja lah, div. Oke, div kita kasih di sini kelas alert, kemudian alert danger ya. Nah, kemudian role kita isi alert. Oke, itu aja. Kemudian di sini kita kasih ul. Nah, di sini kita buat sebuah perulangan HP for each. Oke. Sini dikutip. Nah, di sini penutup PHP, di sini juga penutup PHP, ini pembuka PHP. Nah, kemudian di sini ditambahkan aja list index ya. Nah, di sini kita di sini sama dengan aja. Nah, kasih ESC kemudian $error. Nah, oke, itu aja. Oke, udah nggak ada error. Oke, nggak ada, aman. Nah, sekarang kita buat validasi di sini. Autentifikasi ini udah ya, ini pesannya nanti jika validasinya error. Oke, di sini out. Nah, oke, di sini kita buat dulu di sini. Nah, ini kita turunkan dulu ke bawah ya, yang if-nya. Nah, yang ini kita load dulu ya. Kita load dulu use app. Kok config sih? App. Kemudian model ya. Model
model, kemudian ini kan ini model out ya. Model out. Nah, kemudian kita deklarasikan di sini this model out autentifikasi itu sama dengan new model out. Oke. New model out. Nah, oke, udah. Itu aja. Ada yang salah. model out class not found model out. This models out oke, models new model out. Oke, error sih, bentar ya teman-teman. Model out, ini model out ini udah sama ya, berarti ini this model out paste di sini, paste juga. Oke, udah. Ini baris 7, model out baris 7. Kenapa out base controller? Use app model, kemudian models out, kemudian models out. Oke, udah betul. Masalahnya di mana ya? Oke, kita cek dulu. This model out sama dengan new model out. Ini not found. Oh, coordinator modelnya nggak ditemukan. Bentar teman-teman. Ini model class model out. Oke, coordinator model, use namespace model out. Bentar. Oh iya, di sini ini I besar ya teman-teman, I kapital. Oke, nah udah bisa I kapital ya. Oke, udah nggak ada lagi error. Nah, di sini model out coordinator. Oke, nah di sini udah ya. Nah, di sini kita buat sebuah ini deklarasi level udah. Nah, ini di sini kita buat apa namanya itu, sebuah validation ya. If nah di sini this, kita tambahkan aja this, kemudian validate ya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, kemudian teman-teman tambahkan di sini validate, di dalamnya ada kurung kotak. Oke, nah nah else ya, nah jika valid ya, ini jika valid misalnya, jika valid nah jika valid ya, else. Nah, ada else nya jika tidak valid, jika tidak valid nah jika valid, nah kita kasih dulu validasinya di sini. Jadi kita mulai dari enter aja di sini, enter ya. Kemudian ini ada share name ya teman-teman, share name, kemudian kasih tanda pagar, enter. Nah, kita mulai dari labelnya yaitu share name. Oke, koma, kemudian labelnya username. Oh ya, tanda panahnya. Nah, kemudian rule-nya
rule ya, rule. Nah, required ya, rule-nya required. Oke. Kemudian, nah errornya apa? Pesan errornya nanti errors. Oke. Nah, errorsnya yaitu dari required ya, pesan dari required. Required ini tanda kutip, ada tanda kutip. Nah, ini sama dengan nah di sini kasih ini ya, field. Nah, dia ngambil field ini nanti, label yang ini taruh sini. Oke, field masih kosong, wajib diisi ya, wajib diisi. Oke, ini aja lah, wajib diisi. Oke, mungkin itu aja, koma di sini. Oke, nah ini kopas aja yang ini ya. Nah, pasti aja di bawah ini. Lalu username level lagi ya, level required. Nah, ini level. Oke, kemudian pasti lagi sini password, kemudian ini password. Oke, wajib diisi. Nah, jika dia tidak valid, nanti kita tambahkan di sini. Jika tidak valid ya, nanti dia akan memunculkan pesan session. Kita munculkan session set flash datanya. Nah, pesannya apa? Pesannya itu errors ya. Nah, oke, di sini kita tambahkan config service. Nah, config services titik, kemudian validation. Nah, get, kita tangkap errornya, get errors titik koma. Nah, kita redirect, kita return, kemudian redirect. Oke, kemudian to, nah base URL, nah titik koma. Di sini kita tambahkan, kita redirect out ya, autentifikasi slash apa tadi, kita redirect lagi ke sini, ke index ya, ke index. Nah, index atau out aja juga bisa, kayaknya nggak masalah kalau out aja. Oke, misalnya ini login. Belum. Ntar ya, kenapa belum? Jika tidak valid, errors out. Oke. Nah, kemudian ini udah, loginnya udah. Jika datanya tidak cocok, jika datanya set session set flash data errors. Ini config services validation get errors. Oke, return redirect to out index. Sama aja ya. Oke, ini flash. Ini saya kosongkan ya. Ini kita kosongkan. Oh, harusnya muncul pesan di atas ini. Oke, kita coba cek lagi. Errors if empty, get flash data error. Kemudian saya cek dulu error. Ini variable s nya salah. Nah, ini variable nya masuk sini. Oke, ini udah bisa ya. Ini, oh iya, variable ini variable. Nah, variable ini ambil ya teman-teman, paste sini. Nah, kemudian kita refresh. Nah, klik. Ini error esc error. Ini value, masukkan aja nih value. Oke, refresh lagi. Nah, level wajib diisi, password wajib diisi. Oh,
password pesan udah diisi lah. Oke, coba kita cek lagi di sini di bagian autentifikasi, level, label, password. Ini password. Oke, rule required error password ya. Ini ada password. Nah, ini coba refresh lagi. Dan ini udah isi kan, harusnya kalau ini dikosongkan ada 3 syaratnya wajib diisi, level wajib diisi, password wajib diisi. Nah, untuk password ini teman-teman di bagian login, vlogin, cek lagi di sini ya. Oh, nah name-nya belum kita masukkan, name, password ya, password. Nah, gitu ya. Oke, maka saat diklik login aja, nah maka level aja wajib diisi. Nah, sekarang ini kita buat otomatis. Nah, ini ya, biar dia nanti hilang dengan sendirinya. Jadi kalau kita biarkan, dia ini nggak hilang ya, nggak hilang secara otomatis. Nah, untuk membuat menghilang itu, nah teman-teman tambahkan aja di bagian ini, di bagian layout, kemudian footer ya, footer. Nah, di footer kita tambahkan aja. Ada beberapa yang perlu kita tambahkan, yaitu di bagian sini aja ya, strip. Oke, tambahkan aja di sini window set timeout, kemudian teman-teman tambahkan di sini set timeoutnya ya, Windows bukan di sini, ini titik koma. Nah, di sini oke, set timeout. Nah, kemudian nah di sini tambahkan function. Oke, buka kurung, tutup kurung. Oke, itu aja. Nah, kemudian di bawahnya dollar buka kurung, tutup kurung. Nah, titik alert aja ya. Kemudian ditambahkan di sini to fed ya, fed to. Oke, nah ini 500,0. Nah, titik slide up. Nah, ini 500, terus koma, oh ini titik koma ya, koma, kemudian function kurung, nah rawal, titik kurung rawal, enter. Nah, dollar this bukan disnya di dalam kurung, this titik remove. Oke, buka kurung, titik koma. Oke, nah di sini koma 3000. Oke, coba kita refresh lagi. Kita tunggu apakah dia hilang otomatis. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi hilang otomatis. Oke, itu aja. Ini udah berapa ya durasinya? Oh, udah setengah jam ya, udah terlalu panjang. Kemudian kita periksa lagi. Ini nanti jika valid apa yang akan kita masukkan. Nah, jika tidak valid, nah apa lagi yang akan kita buat perintahnya. Nah, nanti jika dia valid ya, teman-teman cukup buat aja di sini. Ini ya. Oke. Ini kopas paste di sini. Ya, paste di sini. Nah, echo paste aja dulu di sini. Nanti kemudian ini levelnya, nah taruh aja di bagian sini. Nah, taruh aja di bagian sini ya teman-teman, biar nggak bingung. Oke, ini udah. Oke, nanti kita isi kalau levelnya admin, maka dia akan login sebagai admin. Kemudian kalau mahasiswa, dia nanti masuk sebagai mahasiswa ya. Kemudian kalau dosen, dia nanti masuk sebagai dosen. Nah, itu aja ya kira-kira. Nah, ini part yang kedua ya. Jadi mungkin sampai sini dulu partnya. Nanti untuk berikutnya kita masukkan di sini ya. Ya, sini, ini juga di sini. Di admin dulu, kita fokus di admin dulu, nanti loginnya. Tapi ini kita belum buat login. Nah, sekarang kita di video berikutnya untuk kita masuk ke autentifikasinya ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.